Halo pemirsa, salam jumpa kembali bersama saya Abdul Syukur Muhammad. BSI TV akan merangkum beragam informasi menarik dari Sulawesi Barat. Tajam, aktual, intelektual, pemberani. Saksikan liputan selengkapnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengunjungi Posyandu Mawar di Desa Malabu, Kecamatan Tanduk Kelua pada 16 September 2025. Kunjungan tersebut untuk meninjau langsung kepastian pelayanan kesehatan serta kesejahteraan ibu dan anak secara hari ini hari Selasa edisi 16 September 2025 kami sedang berada di Posyandu Mawar, Desa Malabu, Kecamatan Tanduk Kelua, dan bersama dengan tim Ketua PKK Penggerak PKK Kabupaten Mamasa dan juga Ibu Sekretaris PKK Kabupaten Mamasa. Mungkin Ibu Sekretaris PKK bisa menjelaskan apa tujuan dari posyandu kegiatan ini. Ya, selamat pagi ya, salam sejahtera semua seluruh dengan kegiatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh hanya sebagian dari yang mencoba kita dan yang hamil, namun sampai dilakukan partisipasi dari semua dari penyertaan itu makin karena banyak hal yang diterima dan baik edukasi yang baik mengenai bagaimana memberi juga edukasi kepada ibu-ibu yang sedang dalam kondisi kehamilan, bagaimana merawat anak dari kandungan sampai nanti. Jadi bukan saja menimbang anak saja, namun banyak hal yang diterima mengenai bagaimana pola asuh anak dan kondisi yang baik untuk anak-anak kita dan anak-anak kita. Dari Ibu Sekretaris Terima kasih. Hari ini pelaksanaan kegiatan inovasi Posyandu Ceria yang kami cetuskan dari bidang sekretariat DPPKB Kabupaten Mamasa. Jadi ini adalah bagian daripada dukungan kepada Bapak Bupati dalam mensukseskan visi misi, bagian dari seluruh visi misi. Salah satunya adalah percepatan penurunan stunting. Jadi hari ini kami berkolaborasi untuk turun bersama Ibu Bupati selaku Ketua Penggerak PKK Kabupaten Mamasa dalam program upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mamasa. Kemudian untuk mendongkrak peningkatan DPRS Kabupaten Mamasa yang mengingat Kabupaten Mamasa pada saat ini sampai pada saat ini masih berada pada urutan kelima se-Sulawesi Barat. Jadi sangat berharap bahwa adanya kegiatan Posyandu Ceria ini, adanya kunjungan Ibu Bupati ke semua posyandu yang rendah capaiannya akan sangat bermanfaat, menjadi energi positif untuk semua sasaran, menjadi penyemangat untuk seluruh masyarakat untuk datang di posyandu. Hari ini juga ada semacam bingkisan untuk penghargaan yang diberikan oleh Ibu Bupati kepada sasaran yang paling rajin dan paling aktif hadir di posyandu. Semoga dengan kegiatan ini berharap bahwa pertama pengetahuan masyarakat tentang pola asuh anak, pemantauan 1000 HPK untuk anak-anak pasangan, untuk anak-anak untuk mencegah stunting, kemudian peningkatan sasaran, kunjungan sasaran ke posyandu bisa tercapai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Demikian kegiatan posyandu hari ini. Sudah bersambung langsung ke studio SCTV bersama Abdul Syukur Muhammad dan saya reporter BSI TV dari Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga TP-PKK Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Adel Paulukun, meninjau langsung kegiatan Posyandu Mawar di Desa Malabo, Kecamatan Tanduk Kelua, Selasa 16 September 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya ibu dan anak, berjalan secara optimal. Adel Paulukun yang juga merupakan istri Bupati Mamasa, Welem Sambolangi SEMM, menyampaikan bahwa Posyandu memiliki peran strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak dan menjaga kesehatan ibu. Posyandu adalah sarana penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan. Saya mengajak seluruh ibu agar aktif datang ke Posyandu setiap bulan, ujar Adel dalam sambutannya. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK berdialog langsung dengan para kader dan ibu-ibu yang hadir. Adel juga memberikan dorongan moral sekaligus mengingatkan pentingnya kesadaran akan kesehatan keluarga sejak dini. Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kabupaten Mamasa, Ibu Cahyani Oktavia, yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK memberikan motivasi langsung kepada masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK atas kehadirannya. Ini sangat membantu dalam memberikan pemahaman dan semangat kepada ibu-ibu tentang pentingnya peran Posyandu, ujarnya. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan selamat pagi. Diharapkan kepada seluruh sasaran ibu-ibu sekalian untuk masuk dalam ruangan ini. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan oleh karena kita berkenan Tuhan berkenan untuk mengumpulkan kita pada hari ini. Yang terhormat Ibu Bupati Mamasa sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa yang boleh hadir di tengah-tengah kita hari ini bersama seluruh rombongan. Yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas, yang kami hormati Ibu Desa Malabo, beserta seluruh sasaran Posyandu yang hadir pada hari ini yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Hari ini kita boleh bertemu di sini, dalam kegiatan inovasi yang dicetuskan oleh DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamasa, bidang sekretariat. Ada inovasi Posyandu Ceria. Jadi kami melakukan pendataan ke semua kecamatan mana-mana saja Posyandu yang sangat rendah capaiannya. Mungkin boleh Pak Desa masuk. Pak Desa. Bapak Kepala Desa Malabo yang kami hormati, terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah sasaran Posyandu pada hari ini. Dan sekali lagi saya ulangi bahwa kegiatan ini adalah inovasi yang diluncurkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamasa, bidang sekretariat. Ini adalah kegiatan Posyandu Ceria dan sejalan dengan visi misi Bapak Bupati Mamasa dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Hari ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Bupati Mamasa selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa, dan beliau juga sangat peduli dengan percepatan penurunan stunting. Jadi hari ini karena waktu kita sangat singkat, maka kita akan diberikan edukasi dan arahan oleh Ibu Bupati apa-apa yang harus kita kerjakan, apa-apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang akan datang untuk agar supaya anak-anak kita boleh sehat dan tidak tergolong dalam golongan anak-anak stunting, anak-anak gizi buruk dan anak-anak gizi kurang. Demikian penyampaian dari kami. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Kegiatan Posyandu ditutup dengan pembagian bingkisan dan susu formula
yang disiapkan khusus bagi anak-anak yang dinilai rutin mengikuti posyandu setiap bulannya. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi para orang tua untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan dasar yang tersedia di lingkungan mereka. Kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK dan pemberian apresiasi tersebut disambut antusias oleh para ibu-ibu di Desa Malabo yang telah menanti kegiatan sejak pagi hari. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Irwan Yakub, BSI TV mengabarkan. Dari lahir sampai umur 5 tahun. Namun pelaksanaan imunisasi dan pelayanan posyandu itu berjalan sampai 5 tahunnya. Dan sangat diharapkan dari kita semua agar disiplin dan rutin untuk datang ke posyandu. Bukan hanya untuk kita menaikkan kunjungan, namun seperti kita ketahui anak kita itu kan masa depan kita, ayah, ibunya dan keluarga, dan ibunya menjadi masa depan bangsa. Ketika anak-anak lahir kuat dan cerdas, maka kita akan menjadi generasi emas yang akan datang. Ya tentunya kan Pak Desa, saya, Pak Lurah, Bagus, Seksis, ada masa pensiunnya nantinya, ya. Yang akan menjadi generasi banyak adalah anak-anak kita semua yang ada sekarang ini. Nah, olehnya itu ibu-ibu jangan hanya berpikir bahwa kalau kita ke posyandu hanya akan menerima imunisasi, menerima vitamin atau segala macam timbang-timbang saja, dan kan kita akan mikir ya, anak saya tinggal timbang saja, Anda adalah penanya ini, apalagi kita lihat biasaan kita itu sehat, namun tidak demikian Bapak Ibu. Setelah masih dalam waktu harus berkunjung ke posyandu, kita laksanakan banyak hal yang dapat kita peroleh. Misalnya ada sesuatu pengetahuan yang kita tidak tahu mengenai anak, boleh kita terima di posyandu. Banyak hal yang informasi yang baru boleh kita terima di situ. Makanya ibu senantiasa menjawab kita sebentar, tidak cukup 10 menit ya posyandu, tidak cukup 10 menit. Kita lakukan beberapa kita itu mengantar anak-anak kita, dan juga diharapkan kepada Pak Camat, Pak Camat dan Pak Desa itu adalah laki-laki. Ya, tolong disampaikan kepada bapak-bapaknya, kasihan pada jaga ya, mamanya atau bisa juga bapak-bapak mengantar anak. Tolong dikonfirmasi apabila ada bapak-bapak yang mengantar anaknya ke posyandu sendiri, ya dokumentasi kirim ke saya. Berkembang anak itu bukan hanya berkembang pada mamanya, dia tapi harus kerjasama dengan ayah dan ibu, karena bikinnya juga kan kerjasama. Jadi Maria, ibu jangan kita sampaikan ke bapak-bapak di rumah bahwa kalau jadwalnya kita harus mengantar anak atau sekolah ke posyandu sendiri, tolong dokter mencatat kita itu memang penting. Namun apa juga gunanya kalau kita punya sesuatu banyak kekayaan atau segala macam, namun anak-anak kita terabaikan. Apalagi kan perkembangan anak itu mulai dari 1000 hari kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari kandungan sampai lahirnya, sampai mereka dewasa nantinya tentunya. Karena tadi saya sampaikan bahwa ketika anak kita menjadi sehat kuat, pastinya mereka juga menjadi pemikir-pemikir yang baik, menjadi pintar tentunya, dan tentunya ketika mereka sukses, siapa yang bangga, siapa yang senang? Ya, kita sendiri juga yang akan
Ya, hari ini lantas banyak yang datang. Saya senang sekali tadi. Namun kedepannya harus dilanjutkan karena kemarin kita meeting dengan Bapak Gubernur memaksa masuk dalam kategori pantauan dengan perusahaan itu. Kita dari 6 kabupaten itu bukan terima. Ya malu kita sebenarnya. Bikin apa ini? Kenapa anak itu banyak sekali yang kita terima mengenai edukasi kesehatan anak kita, bagaimana memberikan proaksi yang baik, anak kita itu pada bisa sampai benar itu apa saja yang boleh kita berikan. Ada yang disampaikan dari tenaga kesehatan yang hadir ya. Kemudian juga ya, kemudian juga bahwa posyandu itu ada namanya posyandu yang baru. Ya, ada namanya di 8 NABCM. Di sini tuh. Ya, kalau boleh bersama nanti dan harus diterapkan di desa masing-masing semua posyandu. Posyandu ibu-ibu bukan hanya mengenai kehidupan anak-anak kita, memberikan pengetahuan tentang bagaimana proaksi yang baik, namun posyandu kita itu bermanfaat menurut mengenai pendidikan anak-anak. Ketika anak kita bersekolah lantas tidak biaya, boleh dilaporkan ke posyandu. Ya, boleh komunikasi dengan Pak PJ, Pak Bentang. Kenal ya, bagaimana pola ketika ada masyarakat kita yang rumahnya belum layak, ini dilaporkan juga ke posyandu bahwa keluarga ini kasihan rumahnya di sini. Begitupun dengan taraf hidupnya apabila ada yang masih dalam kategori bawah miskinnya, ya boleh dilaporkan. Karena semua bantuan dari pusat semua berdata. Ketika kita diminta data, kita tidak siap. Nah, mari tahu, meganglah kita. Orang dapat banyak, kita tidak dapat apa-apa. Nah, dari itu rajin-rajin kebersihan juga dari itu namanya posyandu pola baru. Ya, ada regulasi yang melaporkan atau tidak. Di desa kita ada ketahuan misalnya ada anjingnya, orang yang selalu dibilang dilaporkan juga. Itu terlibat namanya kemudian misalnya ada warga kita yang memang rumahnya dilaporkan, ada warga kita tapi tidak memiliki biaya karena nantinya data-data untuk memberikan bantuan itu diambil dari desa masing-masing. Apabila kita tidak punya data ya tidak ada. Nah,